Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulina wa syafi'ina wa imamina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد, mukminin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memuji dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan seluruh kenikmatan kepada kita. Yang Allah meminta kepada kita balasan dari semua kenikmatan itu dengan sebutan panggilan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum. Wahai manusia, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang telah menciptakan kalian. Kenikmatan yang hanya Allah minta agar kita mau bertaat dan beribadah kepadanya. Kenikmatan yang tidak pernah bisa kita hitung jumlahnya, yang diberikan cuma-cuma oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan kita diminta untuk bersyukur pada Allah, yang dengan syukur itu pun kebaikannya kembali kepada kita semua. Salat dan salam semua terakhir pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang luar biasa, dan Rasul serta agama yang dibawa pun kenikmatan terbesar dalam hidup kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah 2 kali ditawari oleh Allah melalui Jibril untuk mengubah gunung menjadi emas. Gunung Uhud pernah ditawarkan untuk menjadi emas, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih yang lainnya. Nabilah yang mengajari para sahabatnya untuk bagaimana bersikap di dunia ini terhadap seluruh harta, seluruh perhiasan dunia ini. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun 8 Hijriah, sebelum peristiwa Fathu Makkah, yang tepatnya pada bulan Jumadil Akhirah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan seorang kader baru yang luar biasa. Masuk Islamnya baru kurang lebih 4 bulan. 4 bulan baru masuk Islam, 4 bulan. Kemudian suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah mengutus seorang sahabat agar memanggil sahabat ini. Datanglah sahabat ini, dan sahabat ini langsung yang meriwayatkan hadis ini, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dan yang lainnya juga disahihkan oleh Albani. Sahabat ini datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian begitu datang, Nabi berkata, ambillah pakaianmu dan senjatamu. Sebuah kalimat yang menunjukkan bahwa Nabi meminta sahabat yang baru masuk Islam ini untuk bersiap berperang. Kemudian pulanglah sahabat ini membawa pakaian perangnya dengan senjatanya. Begitu datang kemudian Nabi berkata, ya Amr, wahai Amr,
Sahabat mulia itu adalah sahabat Amr bin As radhiyallahu anhu. Wahai Amr, saya ingin mengutusmu untuk membawa pasukan. Masuk Islamnya baru 4 bulan. Aku ingin kau membawa pasukan yang dengan pasukan itu maka semoga Allah akan memberimu kemenangan dan memberimu ghanimah, dan harta yang akan kau dapatkan adalah harta yang halal. Kalimat Nabi SAW ini membuat sahabat mulia Amr bin As radhiyallahu anhu merasa tidak nyaman, Pak. Mengapa juga kalau berjihad? Ini orang baru 4 bulan masuk Islam. Kalau ibadah tawarannya harta tidak nyaman, Pak. Bagaimana dengan kita yang sudah dari awal masuk Islam? Sudah berislam kita dari awal. Amr bin As yang baru 4 bulan masuk Islam radhiyallahu anhu, ketika Nabi mengatakan bahwa berangkatlah kamu, pimpin pasukan, semoga Allah memberimu kemenangan, kemudian memberimu ghanimah, harta yang halal bagimu. Amr bin As merasa bahwa tidak pas kalimat ini untuk saya. Sepertinya saya berjuang untuk dunia, sepertinya saya beribadah untuk dunia. Maka Amr bin As mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya saya masuk Islam bukan karena ingin harta, tapi saya ingin Islam ini, saya cinta Islam ini, dan saya ingin dekat dengan engkau ya Rasulullah. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jawaban yang luar biasa. Nabi mengatakan, ni'mal malus salih lirrajulis salih. Harta yang baik menjadi sangat indah, jadi sangat istimewa ketika ada di tangan seseorang yang soleh. Harta yang baik menjadi sangat luar biasa, peran harta itu jadi sangat istimewa ketika ada di tangan orang yang soleh. Hadirin rahmati Allah SWT, ini adalah peristiwa di perang Zatus Salasil. Dari Madinah ke arah utara, ke masyarakat Qudha'ah, perang Zatus Salasil yang dipimpin oleh sahabat mulia Amr bin As radhiyallahu anhu, yang kemudian telah dijanjikan oleh Nabi akan kemenangan dan ghanimah. Kaidah besar yang disampaikan Nabi, ni'mal malus salih lirrajulis salih, bahwa harta baik, harta halal itu akan istimewa kalau ada di tangan orang yang soleh, adalah merupakan kaidah besar bahwa ternyata muslimin, Rasul sendiri ingin mengajarkan kepada kita keseimbangan dalam memandang harta. Rasul ditawari untuk Uhud berubah menjadi emas, tapi Nabi punya pilihan. Kalau itu masalah pilihan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih untuk tidak. Tetapi Nabi bersabda kepada Amr bin As radhiyallahu anhu, justru Nabi menyemangati Amr bin As dengan harta. Rasul menyampaikan bahwa kalau harta ada di tangan orang yang soleh, maka harta akan bekerja luar biasa. Karena hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang Nabi sampaikan pada Amr bin As sesungguhnya sebelum yang lainnya adalah merupakan pujian untuk Amr bin As radhiyallahu anhu. Bukankah Nabi yang mengatakan kau berjihad dan kau akan menang, kau akan dapat ghanimah? Dan itu artinya harta ghanimah itu, harta rampasan perang itu akan ada di tangan seorang Amr bin As dan di tangan orang yang soleh, maka harta akan bekerja luar biasa dahsyatnya. Kalau ingin melihat bagaimana seorang Amr bin As radhiyallahu anhu dengan pujian Nabi, ni'mal malus salih lirrajulis salih, bahwa harta halal di tangan orang soleh itu luar biasa, maka lihatlah bagaimana Amr bin As radhiyallahu anhu ketika beliau, diantaranya ketika nanti beliau memimpin Mesir. Amr bin As yang paling paham tentang wilayah Mesir, karena ketika
Muslimin sudah ada di negeri Syam, memasuki wilayah Palestina, masuk dari wilayah Suria di masa Khalifah Adil Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Muslimin kemudian dibawa oleh Amr bin As atas izin Khalifah Umar untuk masuk ke negeri Mesir. Saat itu sesungguhnya Umar radhiyallahu anhu cukup khawatir, tapi Amr bin As penuh dengan keyakinan. Karena Amr bin As mengatakan bahwa Mesir negeri yang tidak kuat pertahanannya, tetapi kaya dan banyak makanannya. Banyak kebaikannya, artinya kaya dan banyak makanannya. Maka Amr bin As meyakinkan itu, dan singkat kata Mesir kemudian mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan sejak hari itu sampai hari ini Mesir adalah negeri muslim. Tidak pernah berubah. Amr bin As radhiyallahu anhu membuktikan bahwa dia adalah orang yang soleh. Harta besar yang di Mesir itu di tangan orang soleh seperti Amr bin As bekerja sungguh sangat luar biasa. Amr bin As membangun negeri Mesir. Negeri yang luar biasa ini dibangun dalam segala halnya sebagaimana kebiasaan muslimin ketika memasuki sebuah negeri. Dibangun luar biasa. Kota Fustat di Mesir adalah merupakan kota yang dibangun oleh Amr bin As radhiyallahu anhu. Bahkan Amr bin As juga yang menggali Khalij Amirul Mukminin. Ada terusan yang menyambungkan antara Sungai Nil dengan Laut Merah, dan itu adalah karya Amr bin As untuk memudahkan kafilah dagang agar mudah mengirimkan makanan dan berbagai macam barang dagangan ke negeri Hijaz, ke ibu kota Mekah dan Madinah. Sungguh sangat luar biasa. Bahkan kebaikan negeri Mesir, kekayaan negeri Mesir di tangan orang soleh seperti Amr bin As radhiyallahu anhu tidak hanya terhenti di Mesir. Bukankah ketika terjadi Amur Ramadah, tahun kelaparan, tahun musibah, di mana muslimin di ibu kota tidak bisa makan karena terjadi paceklik yang sangat panjang. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mencoba mencari berbagai macam solusi. Peristiwa yang terjadi tahun 18 Hijriah ini, di antaranya adalah berkirim surat kepada Amr bin As radhiyallahu anhu. Karena Umar tahu persis kalau Jazirah Arab, kalau Hijaz negeri yang gersang dan kering, tapi tidak dengan Mesir. Mesir adalah negeri yang makmur, negeri yang banyak kebaikan harta dan makanan. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkirim surat min Abdillah Amiril Mukminin Umar bin Khattab ila Al-As ibn Al-As, dari hamba Allah Amirul Mukminin Umar bin Khattab untuk Al-As ibn Al-As, padahal bukan namanya. Namanya adalah Amr bin Al-As, tapi surat Umar bunyinya Al-As ibn Al-As. Karena dalam bahasa Arab sebenarnya kata Al-As artinya adalah orang yang berbuat maksiat. Ini bahasa ukhuwah tingkat tinggi. Jangan pernah mencobanya ketika kita belum berlatih ukhuwah setinggi para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini bahasa ukhuwah tingkat tinggi, dan bukan hanya ini contohnya. Ada banyak contoh lain bagaimana mereka berbahasa, bahkan sevulgar itu, tetapi itu justru semakin merekatkan hati mereka. Umar radhiyallahu anhu seakan ingin katakan, kalau kau tak bantu kami, kau orang yang maksiat. Kau maksiat, bapakmu juga maksiat. Karena Al-As ibn Al-As, bunyinya adalah, isi suratnya adalah, Umar mengatakan, kata Umar, apakah kamu
melihat kami di sini kelaparan sementara kau bisa menikmati kehidupan, maka tolonglah kami. Amr bin As radhiyallahu anhu melihat ibu kota, bahkan khalifah ada di sana, manusia mulia ada di sana. Ketika keadaan ibu kota seburuk itu, lihatlah bagaimana harta di tangan orang yang soleh. Amr bin As mengirimkan jawaban. Jawabannya adalah ila Abdillah Amirul Mukminin Umar bin Khattab min Amr bin Al-As. Untuk hamba Allah Amirul Mukminin Umar bin Khattab dari Amr bin As. Nama saya Amr bin As. Isi suratnya adalah saya akan kirimkan bantuan. Saya akan kirimkan bantuan dengan kafilah unta melalui darat. Yang bagian depannya sudah ada di Madinah, bagian belakangnya masih ada di saya di Mesir sini. Dan itu pun saya akan mencari jalan untuk bisa menembus lautan ini, Laut Merah, untuk bisa menyeberangkan bantuan ke Madinah. Dan dilakukan. Amr bin As radhiyallahu anhu mengirimkan 1000 unta lengkap dengan bawaan berupa makanan, tepung, minyak, segala macam, dikirimkan dari Mesir. Amr bin As dari laut juga mencoba menembus laut dan mengirimkan 20 kapal bantuan. 20 kapal bantuan untuk saudaranya yang ada di seberang sana. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata benar apa yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa Amr bin As radhiyallahu anhu adalah orang yang kalau harta di tangannya, maka harta akan bekerja luar biasa. Dan itu menjadi kaidah umum buat kita semuanya. Maka penting harta-harta itu dikembalikan ke tangan orang-orang yang soleh, agar harta ini digunakan untuk memperbaiki dan bukan untuk merusak. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga tidak hanya berkirim surat pada Amr bin As, berkirim surat juga ke negeri Syam. Ada pemimpin di sana yaitu Muawiyah radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Ubaidah, pemimpin tertingginya Amirul Umara Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Maka begitu dikirimkan, maka masing-masing mengirimkan ribuan unta yang masing-masing membawa makanan masuk ke negeri Madinah. Hadirin dirahmati Allah. Kasus krisis sebuah negeri tidak banyak dibicarakan, tidak banyak diseminarkan, tidak perlu para ahli yang banyak, hanya perlu bergerak beberapa orang saja yang soleh, yang harta ada di tangannya. Tidak perlu menunggu orang lain. Bahkan hanya cukup seorang Amr bin As, Muawiyah, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhum ajma'in. Krisis ibu kota selesai. Itulah maka mengapa Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim selain menyampaikan bahwa dunia memang berpotensi untuk menjadi fitnah, innama amwalukum wa auladukum fitnah, harta kalian dan anak-anak kalian bisa jadi ujian. Tetapi jangan berhenti sampai di situ, karena ternyata harta juga merupakan zina, perhiasan. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth, dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Telah dihiaskan di hati manusia, dihiaskan di hati manusia, dia menjadi indah, karena hiasan itu fungsinya adalah untuk keindahan. Telah dihiaskan pada manusia kecintaannya pada syahwatnya, yaitu pada wanita, pada anak-anak, pada kekayaan yang melimpah ruah berupa emas, perak, kuda-kuda yang terlatih, binatang ternak,
dan ladang-ladang yang luas. Itu adalah kesenangan kehidupan dunia. Dan di sisi Allah, Allah memiliki tempat kembali yang lebih baik. Bahkan Al-Quranul Karim langsung yang menyebut bahwa harta adalah alat yang kita gunakan untuk menegakkan kehidupan ini. Wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyama. Jangan kalian berikan harta-harta kalian kepada siapapun yang belum sempurna akalnya. Karena harta itu adalah qiyama, adalah untuk kita bisa berdiri tegak dan kokoh dengan harta itu. Allah sendiri yang menyampaikan bahwa dengan harta itulah semua yang kita upayakan, kebaikan yang sedang kita lakukan bisa berdiri kokoh. Al-Quran pula bahkan yang mengatakan dengan jelas bahwa harta itu adalah kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidain. Diwajibkan atau diperintahkan pada kalian jika telah dekat kematian dan masih meninggalkan khairan. Khairan dalam arti aslinya adalah kebaikan. Dan para ahli tafsir mengatakan yang dimaksud oleh kata khairan di sini adalah harta. Orang yang sudah mau meninggal dan masih meninggalkan harta, maka diminta untuk membuat wasiat. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan bahwa harta adalah hiasan buat hidup kita. Harta adalah alat untuk menegakkan kehidupan ini dan kebaikan ini. Harta adalah merupakan kebaikan yang bahkan kita tinggalkan. Disitulah maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa ketika berbicara tentang masalah zuhud, bicara tentang masalah wara', sifat yang tidak rakus terhadap dunia, tidak boleh dimaknai salah. Karena Rasul sendiri justru yang mendorong Amr bin As untuk mengambil harta itu agar harta ada di tangan orang yang soleh. Karena harta yang di tangan orang soleh adalah harta yang terbaik, yang bisa bekerja istimewa di kehidupan ini untuk menjadi hiasan yang semakin indah, untuk menegakkan kehidupan ini, dan untuk membawa kebaikan serta kebaikan yang masih terus bisa diwariskan. Karenanya muslimin memiliki tugas-tugas besar. Dan lihatlah bagaimana dampaknya ketika harta tidak di tangan orang-orang yang soleh. Harta yang digunakan untuk merusak, Quran pun telah menuturkannya. Bukankah kita semua tahu tentang bagaimana Qarun, orang yang kaya raya tapi harta ada di tangan orang yang rusak, orang yang zalim. Yang ada hanyalah dia berlaku congkak dan sombong di hadapan masyarakatnya, hanya memamerkan kehebatan dirinya. Ini adalah ilmu yang saya miliki, dan itu adalah kalimat Qarun. Setiap ditanya tentang bagaimana Anda bisa sukses, kemudian jawabannya adalah ini karena saya, karena ilmu saya. Itu adalah kalimat Qarun yang telah ditenggelamkan Allah di dalam bumi. Kezaliman yang luar biasa dilakukan Qarun bekerja sama dengan Fir'aun dan Haman. Begitulah ketika harta di tangan orang-orang yang rusak dan zalim. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka bergerak untuk memakmurkan bumi ini dengan harta yang telah Allah siapkan di muka bumi ini untuk kehidupan manusia, kemudian diambil oleh orang-orang soleh dan dipakai untuk kebaikan-kebaikan. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim
وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bumi ini diberikan Allah, diwariskan untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kalau sampai jatuh kepada tangan selain orang beriman dan bertakwa, maka yang terjadi adalah tidak seperti yang Allah inginkan, maka pasti akan terjadi kerusakan dan kezaliman di muka bumi. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira." Kalau kami ingin menghancurkan sebuah negeri, maka akan kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah. Hidup mewah, agar mereka berbuat kebaikan, tetapi justru mereka berbuat kefasikan. Maka kami tetapkan hukuman bagi mereka dan kami hancurkan sehancur-hancurnya. Karena itulah maka orang-orang beriman perlu bergerak untuk memakmurkan bumi ini, mengambil alih kembali kemakmuran bumi ini, karena hanya kebaikan itu ada di tangan orang-orang yang soleh, dan hanya di tangan orang solehlah harta berubah menjadi qiyamah dan khaira, tegaknya kehidupan ini dan kebaikan. Mari kita tutup dengan doa. Allah Subhanahu wa taala mendengar doa-doa hamba yang berdoa. Semoga Allah memperbaiki keadaan kita semuanya. Semoga Allah memberikan izzah dan kemuliaan bagi muslimin, dan Allah memberikan kita kesempatan untuk menikmati kebesaran bagi muslimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka wa nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma aslih ahwalal muslimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa dunyana allati fiha ma'ashuna wa akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Ya Ghaniyyu ya Hamid ya Ghafuru ya Wadud, aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal